Hai guys, ini adalah readingan untuk si Capricorn di bulan April 2020. Energinya kolektif, bisa cocok, bisa enggak. Bisa ini energi kamu, bisa energi orang dealing dengan kamu. Dan juga ini bersifat general, jadi enggak bakal cocok untuk semua orang. Jadi kalau misalnya enggak cocok untuk kamu bisa lihat lagi di Sun, Moon, Rising, Venusnya kamu. Ini tentang isi hati dia ke kamu ya. Jadi ambil yang resonate-nya aja. Kalau misalnya enggak resonate, gak usah dipaksain. Oke, kita mulai aja untuk si Capricorn. Di sini ada si King of Cups. Di sini ada si Queen of Swords. Di sini ada si King of Pentacles. Di sini ada si Five of Cups. Di sini ada si Seven of Wands, sorry. Di sini ada si Two of Swords. Di sini ada the Lovers. Di sini ada si Five of Swords. Di sini ada si Eight of Swords. Dan di sini ada si the Emperor. Oke, kita mulai aja untuk si Capricorn. Isi hati dia ke kamu. Apa sih situasi dia di bulan April? Di sini ada si King of Cups. Ya, di sini ada si King of Cups. Yang dimana si King of Cups ini adalah seorang yang bijaksana. Mungkin dia lagi mencoba untuk bisa bijaksana dan berempati di sekelilingnya dia. Dan juga si King of Cups ini adalah seorang yang cukup sensitif. Ya, dia supel, dia ramah, loyalitas, dan cukup berperasaan. Jadi si King of Cups ini adalah seorang yang cenderung menggunakan hatinya gitu daripada logikanya gitu. Lebih cenderung emosional, menggunakan perasaannya akan masalah apapun gitu. Di sini karena ini berada di situasinya dia, mungkin dia lagi mencoba untuk bijaksana, berempati, dan juga tidak lagi ingin lari dari kenyataan gitu. Mungkin dia dulunya suka lari dari kenyataan. Ya, cuman si King of Cups ini adalah seorang yang penuh rahasia dan mudah terluka dan juga cukup egois. Kita lanjut di Queen of Swords, yang dimana sebagai hambatannya dia, yang dimana si Queen of Swords ini adalah kebulatan atau kebulatan hati ya, kurang punya kebulatan hati, cukup pendendam di sini, dan juga pecemburu. Nah, di sini nyambung ya, dia adalah seorang yang cukup sensitif dan juga bercemburu gitu. Jadi hambatannya dia yaitu sifat pecemburunya yang sulit dia kontrol. Ya, tapi dia nggak kelihatan dari luarnya kalau dia pecemburu gitu. Dia ini adalah seorang yang cenderung menyembunyikan emosinya, padahal di dalamnya emosional banget gitu. Kita lanjut di akar permasalahan. Di sini ada si King of Pentacles, yang dimana karena ini berada di akar permasalahan, bisa seorang yang tidak terlalu pandai dalam menyuarakan ya isi hatinya gitu. Seseorang yang tidak terlalu pandai dalam mengelola keuangan juga bisa. Ini bisa kamu, bisa dia. Jadi ambil yang resonannya. Ini bisa vice versa. Dan membutuhkan kenyamanan di sini. Karena ini berada di akar permasalahan, mungkin ada masalah tentang keuangan ya. Kita lihat bagaimana sih dia melihat kamu. Di sini ada si Five of Cups, yang dimana dia cukup sedih ya, menyesal akan perbuatan yang pernah dia lakukan ke kamu, atau mungkin kamu. Ini bisa vice versa. Intinya di sini ada penyesalan, ada kesedihan yang mendalam di sini. Kita lanjut di masa lalu. Di sini ada si Seven of Wands, ini mana mungkin di masa lalu berusaha untuk
berusaha untuk mempertahankan hubungan agar tidak hancur gitu, tapi tetap penuh kesulitan ya, tapi tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan meski agak sulit. Nah, kita lihat di masa depan di sini ada si Two of Swords, yang dimana ada keputusan yang harus diambil di masa depan, yang dimana dua keputusan yang sulit, yang entah apa itu, dan keputusan ini sulit diambil karena ada di situasi yang kurang jelas juga gitu, tapi dipaksa untuk mengambil suatu keputusan. Nah, bagaimana isi hati dia ke kamu? Di sini ada The Lovers, yang dimana dia The Lovers ya, ada si Five of Cups, yang dimana dia cukup sedih akan berakhirnya hubungan ini karena The Lovers, cinta, saling mencintai satu sama lain. Dan The Lovers ini juga bisa berarti keputusan yang harus diambil, mau nggak mau, yang tak apa itu. Oke, kita lanjut di situasi lingkungan. Di sini ada si Five of Swords, yang dimana mungkin dulu dia pernah melakukan hal yang menjengkelkan, yang membuat kamu sakit hati, dan di sini dia menyesali apa yang sudah pernah dia lakukan. Dulunya dia bahagia gitu ya, tapi lama-kelamaan dia kayak ngerasa hampa gitu. Apa yang dia usahakan ternyata tidak semembahagiakan yang dia pikirkan gitu. Makanya di sini dia menyesal. Ya, dan situasi di lingkungannya dia seperti mengajarkan dia untuk mempelajari hal ini gitu, agar dia tidak melakukan hal ini lagi. Kita lanjut di pesan semesta. Di sini ada si Eight of Swords, yang dimana penuh kekhawatiran, penuh ke negatif ya, banyak pikiran-pikiran negatif, atau mungkin overthinking juga. Ini bisa diselamatin gak ya gitu, karena dulunya sudah berusaha untuk menyelamatkan hubungan ini, tapi tetap saja seorang memutuskan hubungan ini atau mengambil suatu keputusan yang sulit tanpa pikir panjang, yang dimana berujung penyesalan. Yang tak apa itu, mungkin dia memutuskan hubungan dan ujung-ujungnya nanti dia menyesal gitu. Dan di sini ada perasaan negatif, yang dimana dia berpikir mungkin kamu nggak bakalan mau lagi komunikasi dengan dia, atau mungkin pokoknya intinya sini banyak overthinking dan kecemasan. Kita lanjut. Di sini ada The Emperor, yang dimana seseorang yang dulunya berpikir menggunakan hatinya, cenderung menggunakan hatinya, di sini mencoba untuk berpikir dengan menggunakan logikanya gitu. Karena dulunya dia emosional, sekarang dia berubah menjadi seorang yang cukup logis gitu. Jadi memaknai kehidupan dengan logis, tidak melulu dengan hati gitu. Ini bisa saja kamu, bisa saja orang yang dealing dengan kamu, bisa vice versa, jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Ya, intinya di sini kehadiran si The Emperor, dia mencoba untuk menjadi seorang yang lebih bijak dengan dirinya sendiri, seseorang yang lebih logis lah gitu, nggak terlalu, mungkin dulunya dia cukup baper dan juga bucin ya, cukup bucin. Nah, di sini dia mencoba untuk logis. Ini bisa kamu ya. Dan di sini ada death, yang dimana satu situasi yang dimana mengharuskan kalian untuk mengakhiri situasi drama dan konflik di sini. Ya, harus meng-cut off. Dan juga mungkin ada seorang yang meng-cut off hubungan, yang dimana dia akhirnya menyesali keputusannya. Dan di sini harus mengakhiri siklus drama ini dengan logis, nggak melulu pakai hati. Pikirkan baik buruknya untuk keduanya, ya, dengan logis. Dan di sini ada Princess of Wands, yang dimana akan ada berita baik atau komunikasi nantinya, yang entah siapa yang mulai,
Pokoknya di sini bakalan ada komunikasi. Ya, seseorang di sini mencoba untuk meredam emosinya untuk masa depan yang lebih baik. Ada Ace of Wands, permulaan baru yang ingin dibuat, dan di sini ada si Ten of Pentacles yang dimana kebahagiaan nantinya kalau hubungan ini berjalan dengan baik. Ya, Seven of Cups yang dimana banyak nih impian, mungkin kalian dulunya banyak impian yang ingin kalian raih dan terhambat karena percecokan atau mungkin kesalahpahaman di dalam hubungan ini. Oke, segitu saja untuk si Capricorn. Kalau resonate jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.